Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Techno ID. Nah, kesempatan kali ini saya mau membahas tentang Vivo Y20 dengan harga 2199. Kira-kira smartphone ini spesifikasi dan desainnya bagaimana? Oke, langsung saja check it out. Pertama-tama kita bahas desainnya. Menurut saya desain smartphone ini cukup cakep ya guys. Sekilas kalau dilihat smartphone ini nggak kelihatan kalau ini adalah smartphone entry level dari Vivo. Bodi belakangnya ini mirip kaca dan bisa mantulin cahaya keren yang kayak gini. Bingkai kamera Vivo Y20 ini juga kelihatan gaya ya guys. Cukup keren dan kekinian. Vivo Y20 ini ada dua varian warna. Yang saya punya ini warna down white dan masih ada lagi warna lain yaitu Nebula Blue. Yang pastinya nggak kalah keren. Untuk varian RAM di HP ini yang saya tahu hanya keluarin RAM 3GB dan memori internalnya 64GB. Dan HP ini usung desain bodi 2,5D di bagian belakang. Tombol volume dan power yang sekaligus fingerprint scanner ada di bagian kanan bodi, dan Vivo mengklaim kalau kecepatan baca fingerprintnya ini cepat, hanya 0,22 detik saja. Selain itu masih ada lagi opsi lain untuk membuka kunci HP ini, yaitu Face Unlock yang kecepatan bacanya hanya hitungan detik. Sama-sama cepatnya seperti fingerprint scannernya. Di bagian bawah ada lubang speaker, port micro USB, mikrofon, dan juga jack audio 3,5 mm. Sayangnya portnya ini masih micro USB ya guys. Andai sudah Type-C pasti lebih mantap. Di bagian kiri ada slot kartu SIM yang sudah triple slot. Bisa baca dua kartu SIM dan micro SD sekaligus. Di bagian depan, Vivo Y20 ini usung desain water drop notch yang ukurannya 6,51 inch serta aspek rasionya 20:9. Resolusi HD 1600 x 720 pixel. Teknologi install terbaru pada HP ini bikin panel layarnya ini jadi lebih berwarna dan mengesankan. Selain itu, mode eye protection yang menyaring cahaya biru akan melindungi penglihatan mata kita sepanjang hari. Kapasitas baterai pada HP Vivo Y20 ini bisa dibilang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Daya tahan baterainya sudah awet banget sob. Untuk pemakaian normal, buat sosmed atau nonton video YouTube, kira-kira baterai pada Vivo Y20 ini bisa tahan sampai 2 harian. Chargernya punya output 5 volt 2 ampere 10 watt dan belum support fast charging. Mencas baterai sampai penuh kira-kira butuh waktu 3 jam. Lama juga ya, tapi bagi saya nggak masalah karena baterainya ini juga cukup awet. Terus Vivo Y20 ini sensor-sensornya udah komplit ya guys. Ada sensor giroskop, sensor magnetik juga ada di HP ini, jadi bisa buat kompas. Dan seperti yang saya bilang tadi, sensor fingerprint di HP ini cepet banget. Langsung kita coba saja ya, seberapa cepet sih kecepatan baca fingerprintnya. Sementara untuk face unlocknya ini juga sama cepetnya ya guys. Cepet banget ngenalin wajah kita buat buka layar kunci, yang penting di kondisi cahaya yang cukup. Untuk dapur pacunya, Vivo Y20 ini adalah smartphone Vivo pertama yang memakai chipset Snapdragon 460. Snapdragon 460 ini arsitekturnya udah 11 nanometer, jadi irit daya. Clock speednya octa-core 1.8 GHz dan GPU-nya memakai Adreno 610 yang biasa dipakai di Snapdragon 665. Dan untuk main game Mobile Legends misalnya, settingan grafisnya sudah bisa maksimal dan mode HFR, dan bisa dibilang cukup lancar.
Dan untuk main Aspal 9 handphone ini cukup lancar-lancar aja. Meskipun kadang-kadang juga drop frame juga sih, tapi masih oke lah. Vivo Y20 ini juga punya Ultra Game Mode yang mengoptimalkan performa buat main game. Kita juga bisa memblokir aplikasi, memblokir panggilan masuk supaya main gamenya nggak terganggu. Bisa dibilang Vivo Y20 ini sudah cukup enak lah buat main game. Selain performanya mendukung, pada saat digenggam juga cukup pas lah karena desain bodinya ini memanjang. Di bagian kamera, Vivo Y20 ini mempunyai 3 kamera belakang dengan kamera utama 13 megapiksel, kamera kedua 2 megapiksel untuk kamera potret, dan kamera ketiga 2 megapiksel untuk kamera makro. Dan Vivo Y20 ini punya kamera selfie 8 megapiksel dan menurut saya hasilnya cukup bagus. Langsung aja kita cek hasil foto dan videonya. Ini adalah hasil video dari Vivo Y20. Stabilizer belum ada di HP ini. Oke, tapi detailnya juga sudah cukup lumayan ya. Dapatlah. Autofokusnya cepat. Untuk sistem UI-nya, Vivo Y20 ini menggunakan Phantos OS versi 10.5 dan Android-nya berbasis Android 10. Dan yang saya suka, shortcut pengaturan sudah berada di bagian atas, nggak di bawah lagi seperti Phantos OS yang versi kemarin-kemarin. Karena menurut saya, kalau shortcut pengaturannya di bagian bawah seperti kurang mantap aja. Karena sudah berbasis Android 10, Vivo Y20 ini sudah bisa dark mode, jadi kita lebih nyaman menatap layarnya karena warna latar yang berubah menjadi gelap. Kesimpulannya, Vivo Y20 ini punya performa yang cukup bagus meskipun memori internalnya hanya 64 GB. Fingerprint dan face unlock-nya yang cukup cepat, desainnya juga keren, dan baterainya juga awet. Dan yang terakhir, harganya ini juga cukup terjangkau. Bisa buat pertimbangan jika kalian punya budget 2 juta lebih dikit. Oke, sekian dulu review Vivo Y20 menurut Tekno ID. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika pendapat kalian berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.